Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Febriani. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor induksi. Buat kalian yang belum tahu motor induksi, itu apa? Nah, motor induksi ini merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting, yang diantaranya ada stator, celah, dan rotor. Mungkin untuk penjelasannya bisa saya jelaskan di video kali ini, di mana di video ini merupakan video animasi prinsip kerja dari motor induksi. Motor induksi memiliki dua bagian utama, yakni stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah tiga gulungan, tiga koil, dan tiga fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja. Saat arus tiga fasa melewati belitan ini, sesuatu yang menarik akan terjadi, yakni proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMF inilah yang menyebabkan rotor berputar. Arus AC tiga fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Arus akan diinduksi di batang sangkar yang dihubungkan singkat oleh end-ring, sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah motor ini disebut dengan motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi terisolasi dimasukkan di dalam rotor. Potongan besi kecil tersebut memastikan hilangnya arus eddy ada pada titik minimum. Bisa kita lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self-starting. Jika kecepatan rotor sama dengan medan magnet dan keduanya berputar pada kenyataan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya 0 pada batang rotor dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan rotor dan sinkron dikenal sebagai slip. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal dari motor induksi. Di mana motor induksi 400 volt, 6 kutub, 3 fase, 50 Hz, terhubung bintang, membutuhkan arus 7,5 A dengan input daya 700 watt, dengan rotor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stator. Arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistensi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada 1004%, hitung arus stator, power factor, keluaran mekanis dan torsi, berapa efisien motor dalam kondisi operasi ini, serta hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model dan bandingkan hasilnya. Oke, yang pertama-tama, di sini perlu untuk mencari X1 dan X2. Nah, untuk mencari X1 dan X2 tersebut, kita harus mencari ZBR, RBR, dan XBR, di mana ZBR ini merupakan impedansi stator dan dihasilkan 2,47 ohm, RBR merupakan resistansi stator, dihasilkan 1,09 ohm, dan XBR merupakan reaktansi stator, yakni 2,22 ohm.
Sehingga X1 plus 0,5 kali X1 ini diperoleh dari perbandingan 1:0,5 ya. Jadi dihasilkan X1 sama dengan 1,48 ohm, X2 aksen sama dengan 0,74 ohm. Kemudian dicari R2 aksen dengan rumus RBR min R1 dikali XM plus X aksen 2 per XM kuadrat. Nah, sebelum melanjut ke perhitungan R2 aksen ini, perlu dicari terlebih dahulu XM-nya, di mana XM ini diperoleh dari rumus X0 min X1. Nah, diperoleh hasil 29,03 ohm, dan hasil tersebut dimasukkan ke perhitungan R2 aksen, sehingga R2 aksen dihasilkan 0,568 ohm. Kemudian output resistensi dihitung dengan rumus sebagai berikut dan dihasilkan 13,63 ohm. Kemudian ini merupakan gambar dari sirkuit model, the exact circuit model. Kemudian perlu dicari ZIN atau impedansi input, diperoleh 11,53 plus J 7,44 dan dihasilkan 13,72 kurang dari 32,8 derajat ohm. Kemudian di sini perlu untuk mencari P input atau daya masukan. Daya masukan ini bisa dihitung jika kita mencari terlebih dahulu I1-nya. Nah, I1-nya ini sudah dicari dan diperoleh 16,84, sehingga P input-nya diperoleh 9,80 kW. Nah, yang kemudian ini perlu dicari PG, di mana PG ini nanti akan digunakan untuk perhitungan gross mechanical output atau keluaran mekanis kotor. Dan dihasilkan 8,97 kW serta rotational loss atau kehilangan rotasi 607 watt. Kemudian setelah kita menemukan gross mechanical output, kita harus menemukan net mechanical output dengan P output sama dengan 8,36 kW, sehingga radiasi omega S menjadi 104,72 radian per sekon. Torsi bisa dicari setelah nilai P output dihasilkan dan torsinya menjadi 83,16 nm, sehingga efisiensi bisa dihitung menjadi 85,31%. Nah, untuk P input dikurangi P output ini dari perhitungan enumeration of losses atau perhitungan kerugian dihasilkan 1440 watt. Nah, di sini kan ditanyakan untuk kinerja motor seperti RS dengan menggunakan parameter rangkaian model. Nah, jika dihitung menggunakan parameter rangkaian model atau approximate circuit model, diperoleh hasil berikut, di mana efisiensinya ini naik menjadi 86,61%, dan ini termasuk gambar dari sirkuit modelnya. Nah, dari contoh soal tersebut, saya menemukan satu contoh motor induksi yang spesifikasinya sama. Nah, di sini saya menemukan induksi motor listrik 75 kW, 100 HP, 380 volt, 400 volt, 3000 RPM. Nah, saya temukan ini di alibaba.com dengan harga 1.000 US dollar atau 14 juta sampai 20 juta. Berikut adalah spesifikasinya, di mana frekuensi 50 Hz, tegangan AC 400 volt, dan fasenya 3 fase. Nah, kemudian yang terakhir ini
Apa sih kegunaan dari motor induksi di pertambangan khususnya? Motor induksi 3 fasa dalam pertambangan ini digunakan sebagai mobil crusher. Motor induksi 3 fasa digunakan untuk penggerak pompa hidrolik yang akan menghasilkan tekanan fluida dan disalurkan ke motor hidrolik penggerak feeder. Motor induksi dengan daya yang lebih besar dipakai untuk memecah batu gunung dan dikenal sebagai scissor. Crusher merupakan mesin yang memiliki fungsi sebagai pemecah batu menjadi ukuran lebih kecil untuk kemudian memudahkan dalam proses pengolahannya. Mesin crusher lebih umum digunakan pada penambangan terbuka karena lebih mudah dalam pengoperasiannya dibandingkan penambangan bawah tanah. Pada proses pengoperasian, biasanya mesin crusher ini akan mengirimkan hasil olahan material untuk dimuat oleh dumper, truk, atau juga ekskavator. Baik, cukup sekian penjelasan motor induksi dari saya. Thank you for watching and see you next video.